Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah kembali akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 guna menekan mobilitas warga. Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki kecenderungan lonjakan kasus usai libur panjang. Lalu apa saja strategi dari pemerintah serta aturan baru PPKM level 3? Selengkapnya akan disampaikan rekan Gema Tanjung. Silakan, Gema. Ya, terima kasih Zakia. Selamat siang pemirsa. Penerapan PPKM level 3 sudah secara resmi diumumkan oleh pemerintah pusat yang akan dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan nantinya PPKM level 3 ini untuk menekan angka mobilitas masyarakat di libur Natal dan juga Tahun Baru. Kita akan langsung melihat pernyataan dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang mengatakan bahwa selama libur Natal dan Tahun Baru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3. Dan nantinya level 3, PPKM ini akan diberlakukan di seluruh wilayah, tidak hanya di Jawa Bali, tetapi juga di luar Pulau Jawa dan juga Bali akan diseragamkan semua. Nah pemirsa, akan ada sejumlah strategi juga yang disiapkan oleh pemerintah guna menekan angka mobilitas masyarakat di tengah libur Nataru ke depan. Ada 4 strategi. Yang pertama adalah pengawasan, di mana pemerintah akan melakukan optimalisasi Satgas Penanganan COVID-19 di daerah dan juga posko, baik di desa ataupun di kelurahan. Penerapan kebijakan ini juga akan ditingkatkan sampai ke RT RW dan juga pendisiplinan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah pengetatan, di mana pemerintah akan menekan kembali pengetatan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas publik. Kemudian juga pelarangan, ini juga sudah sempat menghebohkan publik ya, dikarenakan adanya larangan cuti atau libur bagi seluruh pegawai, baik itu ASN, TNI, Polri, BUMN, dan juga karyawan swasta selama libur akhir tahun. Dan yang terakhir adalah pembatasan, di mana nantinya masyarakat akan dibatasi dan ada persyaratan administratif serta screening kesehatan untuk mobilitas di masa libur Natal dan juga Tahun Baru akhir tahun ini. Pemirsa, akan ada sejumlah perubahan juga dan juga aturan baru terkait dengan aplikasi PPKM level 3. Kita akan melihat aturan PPKM level 3 yang akan dimulai pada Desember mendatang. Yang pertama adalah pekerjaan non-esensial akan dilarang untuk beroperasi ataupun kerja di kantor dan akan dialihkan 100% untuk bekerja dari rumah. Kemudian untuk pekerjaan esensial diperbolehkan untuk beroperasi 100%, tetapi harus dibagi menjadi 2 shift sehingga tidak terjadi kerumunan. Kemudian kegiatan belajar mengajar di seluruh strata pendidikan akan dikembalikan menjadi daring sebanyak 100%. Pemirsa, akan ada juga sejumlah perubahan dan juga aturan baru di PPKM level 3 ini. Yang pertama adalah penutupan alun-alun dan juga lapangan terbuka untuk mengantisipasi jika ada masyarakat yang berniat untuk merayakan Tahun Baru secara besar-besaran. Kemudian juga tempat ibadah akan dibuka dengan kapasitas 25% saja. Dan untuk toko serta pasar ini akan dibagi menjadi 2. Untuk kebutuhan sehari-hari dapat dibuka hingga pukul 8 malam dengan kapasitas 50%. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari jam buka dapat dibuka hingga pukul 8 malam dan juga kapasitas akan dimaksimalkan menjadi 50% saja. Kemudian untuk restoran dan juga kafe, di mana warung makan, PKL dan juga lapak jajan yang memiliki ruang terbuka akan dapat dibuka hingga pukul 8 malam dengan kapasitas 25%, sedangkan untuk restoran dan juga ruangan tertutup hanya dapat melayani take away ataupun masyarakat yang memesan dan juga membawa pulang makanannya sehingga dilarang untuk beroperasi dan juga melakukan dine-in. Kemudian juga Indonesia memiliki tren untuk kenaikan kasus COVID-19 jika adanya libur panjang seperti kita lihat di Lebaran tahun 2020, di mana ada kenaikan kasus harian COVID-19 menjadi 400 hingga 559 atau setara dengan 68 hingga 93% dari hari-hari biasanya. Dan setelah itu libur Natal dan juga Tahun Baru di tahun 2020 ini kasus harian mencapai 5.477
atau mengalami kenaikan sebesar 95%. Sedangkan untuk kasus mingguannya ini juga mencapai 38.000 kasus. Dan untuk Lebaran tahun ini yang menjadi kenaikan kasus COVID-19 menjadi semakin signifikan, di mana kasus harian tembus menjadi 46.000 atau setara dengan 123%, dan kasus mingguannya ini mencapai 324.000. Sedangkan untuk saat ini kasus COVID-19 sudah cukup terkendali, di mana pada tanggal 18 November kemarin kasus harian ini sudah mencapai 400 per hari. Nah, untuk menjaga adanya kasus COVID-19 tidak begitu tinggi, maka penerapan PPKM level 3 ini diberlakukan untuk menekan angka mobilitas warga. Kita akan menyaksikan statement dari Jubir Penanganan Kasus COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengenai PPKM level 3. Untuk itu, langkah preventif dan perilaku yang dapat meningkatkan potensi penularan, setidaknya ada 4 indikator yang dapat mempengaruhi apakah sebuah periode libur panjang itu dapat meningkatkan potensi kenaikan kasus. Yaitu yang pertama adalah mobilitas penduduk. Yang kedua adalah cakupan vaksinasi. Yang ketiga adalah kepatuhan protokol kesehatan. Dan yang keempat adalah RT atau tingkat penularan atau infektivitas dari virus. Ya, pemirsa, penerapan PPKM level 3 diberlakukan bukan karena situasi COVID-19 di Indonesia, tetapi bertujuan untuk mengatur mobilitas masyarakat pada libur Natal dan juga Tahun Baru agar gelombang ketiga tidak terjadi di Indonesia. Demikian pemaparan pada siang ini, saya kembalikan ke Anda, Zakia. Baik, terima kasih Gema atas pemaparannya.